jumpa lagi dengan Ibu Tri. Hari ini kita akan belajar peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan kita. Ternyata sebelum tanggal 17 Agustus 1945 terjadi peristiwa-peristiwa penting yang melatar belakangi dibacakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lebih tepatnya, sejarah mencatat ada 5 peristiwa penting yang terjadi menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama yaitu dibentuknya BPUPKI dan PPKI. BPUPKI adalah singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Kosakai. BPUPKI resmi dibentuk oleh Jepang pada 29 April 1945, bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Sebelum membentuk BPUPKI, Jepang tengah dalam kondisi terdesak karena kalah di Perang Asia Pasifik pada akhir 1944. Di sisi lain, rakyat Indonesia kian gencar melakukan pemberontakan di berbagai daerah untuk menuntut kemerdekaan. Untuk keluar dari kondisi terdesak itu, Jepang akhirnya memutuskan memenuhi janji memberikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Jepang sebenarnya memiliki motif lain dalam pembentukan BPUPKI, yaitu menarik simpati rakyat Indonesia dan mempertahankan sisa-sisa kekuatan mereka. Setelah menyelesaikan tugasnya dengan baik, BPUPKI dibubarkan pada 7 Agustus 1945. Kemudian Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang dalam bahasa Jepang disebut sebagai Dokuritsu Junbi Inkai. Peristiwa kedua yang terjadi sebelum proklamasi yaitu pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Peristiwa penting kedua yang terjadi sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah jatuhnya 2 kota penting Jepang yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Hiroshima jatuh usai dibom pada 6 Agustus 1945. 3 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 9 Agustus tahun 1945, Sekutu kembali menjatuhkan bom atom di Nagasaki. 2 kota penting itu hancur oleh serangan Sekutu sehingga membuat Jepang semakin tidak berdaya. Kondisi ini tentu saja menguntungkan bagi Indonesia yang merupakan jajahan Jepang, sebab kekalahan Jepang memberi peluang bagi Indonesia untuk segera merdeka. Peristiwa selanjutnya yaitu Jepang menyerah kepada Sekutu. Setelah Hiroshima dan Nagasaki dibom, Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Jepang resmi menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada 14 Agustus 1945. Pernyataan resmi Jepang menyerah kepada Sekutu itu disampaikan langsung oleh Kaisar Hirohito melalui siaran radio nasional pada 15 Agustus 1945. Dengan menyerahnya Jepang, Perang Dunia II pun resmi berakhir. Sementara itu, status Indonesia yang merupakan negara jajahan Jepang menjadi vacuum of power atau terjadinya kekosongan kekuasaan. Jepang sebenarnya berusaha mencegah agar berita mereka menyerah kepada Sekutu tidak sampai ke Indonesia. Namun, salah satu tokoh Indonesia, yakni Sultan Syahrir, telah mendengar kabar Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Syahrir pun segera menyampaikan kabar tersebut kepada golongan muda yang kemudian bergegas mendesak 2 tokoh penting bangsa Indonesia yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Peristiwa yang terjadi berikutnya yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Setelah mendengar kabar Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, golongan muda mendesak proklamasi kemerdekaan Indonesia segera diumumkan. Namun, golongan tua berpendapat bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia sebaiknya dilakukan secara terstruktur dan mendapatkan pengakuan dari negara lainnya. Perbedaan pandangan ini kemudian membuat golongan muda berinisiatif menculik Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok demi menjauhkan 2 tokoh penting bangsa Indonesia itu dari pengaruh Jepang. Setelah 1 hari berada di Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta akhirnya setuju untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia selambat-lambatnya pada 17 Agustus 1945. Peristiwa berikutnya adalah penyusunan naskah proklamasi. Dari Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta dijemput oleh Ahmad Subarjo, kemudian dibawa kembali ke Jakarta. Setibanya di Jakarta,
Pada dini hari tanggal 17 Agustus 1945, mereka singgah di kediaman Laksamana Tadashi Maeda untuk merumuskan teks proklamasi. Penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi di ruang makan Laksamana Maeda. Di sana, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan teks proklamasi dengan disaksikan Soekarni, B.M. Dias Sudiro, dan Sayuti Melik. Rumusan teks proklamasi ditulis tangan oleh Soekarno. Penyusunan konsep teks proklamasi selesai saat menjelang subuh. Setelah itu, Sayuti Melik menyalin teks dan mengetik naskah proklamasi di mesin ketik milik Mayor Laut Dr. Hermann Kandeler yang diambil dari kantor perwakilan Angkatan Laut Jerman. Teks proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pada 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi. Terima kasih sudah belajar bersama Putri hari ini. See you next time.